Akhirnya, Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang juga tim lawyer kandidat 02 di sidang Mahkamah Konstitusi mengakui putusan Gibran untuk maju sebagai cawapres menimbulkan masalah. Dan sumber utamanya dari putusan MK nomor 90. MK memutus perkara nomor 90 tentang batas usia capres-cawapres yang memperbolehkan usia 40 tahun mendaftar sepanjang pernah dan atau sedang menjabat kepala daerah. Ini dia info terkini Widya. Jadi yang saya ucapkan adalah, andai kata saya Gibran, saya memilih saya tidak akan maju karena saya tahu bahwa putusan ini problematik. Inilah pangkal mulanya segala ribut atau sengkarut pemilu dan pilpres sehingga demokrasi kita jadi rusak-rusakan seperti sekarang ini. Dan yang disampaikan Pak Yusril itu bukan kali ini saja ya disampaikan. Wong beliau bilang kayak gitu juga usai MK memutus perkara nomor 90 itu. Bagi yang tidak percaya, silahkan cek sendiri, masih ada jejak digitalnya. Lalu mengapa Gibran tetap maju, walaupun ahli hukum tata negara sudah menyampaikan itu? Banyak alasannya. Ada yang bilang didorong keluarganya, ada yang menyebut bapaknya yang mau, ada yang nyebut dilamar Pak Prabowo, dan beragam alasan lain. Sementara di kubu PDI Perjuangan waktu itu nggak nyangka kader mereka bakal mengiyakan bersedia jadi cawapres. Makanya hasil seperti sekarang, ada bansos yang ngucur jelang pilpres, ada pengerahan ASN, ada gelombang aparat hukum ikut minta warga milih 02. Juga kepala desa deklarasi dukung mereka. Dan bukan hanya Pak Yusril yang menyatakan begitu. Ahli tata negara lain, Pak Jimli Asyidik, mengatakan hal yang sama. Tapi apa mau dikata, kepentinganlah yang kemudian banyak bicara. Dan setelah pilpres semua kian terbuka. Jangan dikira putusan itu tidak berpengaruh. Kini kita benar-benar merasakan negara ini seperti bukan milik kita. Elit politik pada berebut kursi, kita pada bingung mikir kebutuhan hidup yang makin tak terjangkau. Meski diklaim harga sembako turun, faktanya yang nyari barang di pasaran makin berkurang. Banyak rakyat menahan diri, tidak membelanjakan uang secara jor-joran. Mereka banyak menahan diri, tidak membuang-buang duit sekarang ini. Banyak yang ragu, hasil pemilu ini membawa perbaikan yang lebih baik, yang bisa membuat kesejahteraan makin meningkat. Kembali ke soal putusan MK. Ini menggambarkan bila hukum itu tajam ke atas dan tumpul ke bawah. Mau bagaimanapun, meski para pendukung 02 bilang tiap pemuda usia di bawah 40 tahun bisa maju pilpres. Faktanya kemarin yang ikut mendaftar ke partai siapa? Ya hanya wali kota Solo saja toh. Pengen bukti lain? Batas usia untuk ikut pilkada yakni 30 tahun yang rencananya diadakan serentak di 560-an kabupaten kota se-Indonesia. Juga 38 provinsi. Coba deh dicek. Yakin adakah anak muda yang bukan anak pengusaha, anak pejabat maupun anak politisi bisa mendaftar? Jangankan anak muda, adakah orang model Pak Jokowi tahun 2004 itu bisa terjadi di pilkada serentak mendatang? Saya jujur mengaku pesimis. Nggak akan ada milenial yang bukan siapa-siapa mendaftar. Apalagi diminta rakyat buat daftar sebagai kandidat dari jalur independen. Apa itu tandanya tidak ada milenial non anak pejabat, anak politisi, pengusaha muda yang tidak mumpuni berkontestasi? Sebenarnya banyak, namun berdasarkan pengalaman pemilu dan pilpres kemarin,
mereka tidak akan didorong untuk turun di pilkada. Nama-nama yang sudah aku sebut belakangan ini kayak Kaisang, Erina, Bang Sahroni, Diko, dan banyak lagi. Mereka jelas nama yang sudah dikenal duluan. Artinya, efek dari MK meloloskan batas usia di bawah 40 tahun itu murni pengaruh kekuasaan. Orang se-Indonesia juga tahu, waktu MK memuluskan perubahan regulasi, ada Paman Usman yang masih jadi ketua MK, membangun, menjaga konstitusi, memelihara komitmen. Itu perjuangannya berdarah-darah. Namun bila mau merusak, dalam sekejap aturan bisa diacak-acak. Membenahinya butuh waktu yang lama. Kita berbenah dari usai runtuhnya rezim Orde Baru butuh 24 tahun dan demokrasi yang mau kita tegakkan belum matang. Lah kok sekarang malah bisa diintervensi oleh kekuasaan dengan berbagai dalih. Lah wong semua sudah kasat mata, terlihat jelas ada yang nggak benar. Bukankah sebelum MK menetapkan keputusan, Pak Jokowi dan Gibran sama-sama bilang mereka tidak akan menyodorkan Gibran ikut Pilpres. Selain alasan usia, juga belum berpengalaman. Wali Kota Solo itu juga menambahkan arah politiknya ikut Ibu Ketua Umum. Tentu yang dimaksudkan di sini Ketua Umum PDI Perjuangan, partai di mana Gibran bernaung. Pada saatnya tiba, semua yang disampaikan ke rakyat seolah-olah hanya jadi omong-omong, omong kosong, radio rusak, sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja. Apa benar pemimpin-pemimpin model beginian yang bakal jadi presiden dan wakil presiden? Begitu mudahnya melupakan apa yang pernah disampaikan. Pemilu dan Pilpres bukan tentang kalah maupun menang, tidak sekedar berhasil terpilih atau orang yang janjinya paling bagus. Tapi ingat, tidak mengkhianati rakyat itu salah satu hal yang paling penting. Lah melupakan janji saja tidak dianggap hal penting. Lalu kelak bila sudah jadi pejabat, akankah mereka mau dengar suara kita rakyatnya? Jujur saja, pesimis dengan semua fakta itu, termasuk proses peradilan di MK yang berjalan. Walaupun semua kecurangan terbongkar, kelicikan berhasil dibuka, hasilnya tidak bakal mempengaruhi hasil Pilpres. Ya, tidak ada yang percuma sih. Catatan buruk ini semoga jadi pembelajaran kita bersama. Semoga kita ke depan bisa lebih baik. Bisa memilih pemimpin yang mau mendengarkan suara rakyat. Rakyat sendiri dalam memilih mestinya jauh lebih berhati-hati, nggak sekedar memiliki janji baik. Namun prosesnya tidak mencederai nilai-nilai demokrasi. Menyesakkan benar mendengar Pak Yusril mengakui pendaftaran Gibran itu problematika, namun malah mendukung pasangan Prabowo Gibran. Jika orang-orang yang tahu hukum malah mengabaikan hukum, entah bagaimana masa depan hukum kita. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya